bagaimana caranya Rasulullah makan ya, atau minum dulu ya. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau minum minum atau makanan yang panas-panas. Rasulullah tidak memakan atau minuman yang masih panas, yang masih ada uapnya. Kalau ada uapnya berarti masih panas, tubuh masih belum bisa ini, dia akan bisa membakar lidah dan membakar mulut kita. Jadi larangan pertama, kita kalau ada minuman yang masih panas, masih beruap, larangan pertama adalah dilarang untuk meniup. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita tidak boleh meniup makanan? Mungkin kalau jawaban ini yang jelas, kita ikuti karena sunnahnya seperti itu. Lalu kedua, alasannya kenapa? Kita tahu kalau ada makanan masih panas, dia kan ada uap nih. Uap air itu kan rumusnya kan H2O ya. H2O tapi yang gas. H2O gas. Kalau kita tiup makanan, yang keluar apa? CO2. Sifatnya gas juga. Jadi H2O gas ditambah CO2 yang keluar dari mulut kita. Nah, itu menjadi H2CO3. Nah, ini sifatnya asam sekali. Dia sifatnya racun. Jadi kalau ada makanan masih ada uapnya, panas, kita tiup H2O gas plus CO2, dia menghasilkan H2CO3 yang sifatnya racun. Nah, racun itu nanti akan menempel pada makanan di bagian atasnya. Nah, kenapa hikmahnya? Kenapa kita kalau makan tidak boleh ditiup? Tunggu sampai uapnya selesai. Kira-kira ngelihatnya, lihat aja udah nggak ada uap baru bisa kita konsumsi. Oke. Nah, lalu kita ini kan lagi itu contoh Rasulullah kalau kalau minum tidak boleh tiup. Kedua, Rasulullah kalau minum dia tegukannya 3 kali. Minum 3 kali, selesai bernapas. Jadi tidak bernapas dalam ini, jadi minum 3 kali bernapas. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita minum 3 kali, ingat tugas lambung adalah kalau kita minum, terutama minum air dingin ya. Kalau kita minum air dingin, kalau 3 gelas, maaf 3 teguk, kan jumlahnya sedikit nih. Bukan 3 teguk. Nah, lambung cukup waktu untuk memanaskan. Jadi air dipanaskan oleh lambung. Kalau 3 teguk. Tapi kalau dibalik, minum seperti onta. Masuk terus menerus, langsung masuk ke lambung. Jadi bukan air dipanaskan oleh lambung, tapi lambung didinginkan oleh air. Nah, ini yang berbahaya. Paham ya? Nah, kenapa onta bisa minum seperti itu, manusia tidak boleh? Kenapa onta boleh minum seperti onta? Karena onta kalau minum masuknya tidak ke lambung, tapi kemana? Ke kantong. Kantong, dia punya kantong. Ya, dimasukkan kantong nggak masalah, kayak tangki mobil kan nggak perlu 3 kali kan, langsung aja kucurkan terus menerus. Karena apa? Karena masuknya ke tangki, ke tank. Nah, begitu juga kalau onta kalau minum dia masuknya ke tangki bukan ke lambung. Kalau manusia masuknya ke lambung. Jadi ingat kenapa 3 teguk? Karena dengan minum 3 teguk jumlahnya sedikit, lambung memanaskan air. Tapi kalau jumlahnya seperti onta begitu banyak, lambung didinginkan oleh air. Nah, ini yang berbahaya. Oke. Nah, tidak boleh tiup, diteguk 3 kali. Lalu kedua, Rasulullah kalau minumnya tuh kalau di Eropa nggak boleh, nggak sopan minum apa? Gitu apa namanya? Bahasanya? Diseruput ya, diseruput. Nah, minum diseruput kan kita nggak boleh ya, kalau di sini. Nah, Rasulullah minum pun sedikit-sedikit dengan diseruput. Artinya apa? Kalau kita minum diseruput kan kita, coba, kalau kita tadi mengeluarkan CO2, kalau narik apa? O2, oksigen kan ya. Nah, dengan diseruput, air tuh kita campur dengan apa? Oksigen. Oksigen campur dengan airnya. Jadi airnya menjadi air apa? Air oksi. Paham ya? Air oksi kan dijual kan? Air oksigen dijual kan? Nah, padahal nggak usah beli, tinggal minumnya diseruput aja. Jadi menjadi air oksi, ya. Nah, jadi semua sunnah-sunnah ada hikmah-hikmahnya, ya. Tadi tidak boleh tiup, mengandung racun, H2CO3. Terus apa lagi? Diteguk, jangan sampai seperti onta, karena kalau terlalu banyak nanti tubuh akan menjadi dingin. Ya. Gimana? Air hangat? Nah, tetap minumnya nanti kan tunggu coba tidak panas, tunggu dulu, minum tetap tadi kita seruput, dengan kita seruput minimal kita mendapatkan airnya campur oksigen. Nah, ya. Oke, lalu yang ini lagi, yang lain-lain lagi ya.
Minum tadi, coba yang ini. Oh ya, mengenai ini lagi, makan, kita makan ya, mulai makan. Minum pun tidak boleh berdiri, ya. Minum tidak boleh berdiri, kita harus duduk karena posisi berbeda, ya, dengan posisi berdiri dan duduk. Kecuali Rasulullah mengatakan kalau minum air Zam-Zam, ya. Pertama kita walau alam, contohnya seperti itu, Rasul minum air Zam-Zam berdiri kadang-kadang, ya. Nah, jadi memang struktur air biasa dan air Zam-Zam berbeda. Saya cerita mengenai air Zam-Zam dikit ya. Nah, kebanyakan kita kan berbicara kalau air di Indonesia yang sedang tren apa? Kangen water, terus apa lagi? RO, terus apa lagi? Oksi, ya. Nah, kebanyakan kalau kita rumus air yang baik itu ada 4 syaratnya. Ya, ada berapa? Ada 4. Air pertama yang baik adalah air banyak mengandung oksigen. Kalau banyak mengandung oksigen, kita kan minumnya diseruput saja udah banyak oksigen. Nah, air biasanya berubah menjadi elektrolit ya, jadi dia penghantar ini yang bagus. Nah, kedua, kan kita kenal air RO di Indonesia ya, RO yang minimal mineral ya. Memang untuk orang-orang yang ginjal sudah parah, RO bagus. Tapi kalau RO itu air yang minimal mineral ya. Untuk anak-anak yang tumbuh, RO tidak baik, nanti anak akan kekurangan mineral. Biasanya ciri-ciri rambut jadi pecah-pecah itu. Ciri utamanya itu. Jadi RO memang baik untuk orang-orang sakit yang sudah berat. Yang ginjalnya sudah tidak bisa menyaring, dikasih RO ya baguslah. Karena tugasnya jadi ringan. Tapi untuk anak tidak baik. Oke, tadi banyak mengandung oksigen. Jadi Zam-Zam air yang kandungan oksigennya paling tinggi. Ya. Terus kedua, air yang baik adalah air yang mineralnya kecil-kecil ukurannya. Ya, ukurannya kecil-kecil. Nah, contoh misalnya air yang ukuran kecil-kecil itu bisa untuk infus. Contoh misalnya air kelapa, bisa untuk infus. Prinsipnya sesuatu yang lebih kecil daripada darah, dia akan masuk ke dalam darah. Tapi kalau sifatnya dia besar-besar, dia akan darah akan menggumpal. Ya, maka itu syarat untuk darah menjadi infus adalah darah yang udah yang ini ukurannya lebih kecil daripada sel-sel darah. Nah, jadi bisa diserap oleh darah. Nah, Zam-Zam itu bisa dijadikan untuk infus. Karena dia ukurannya lebih kecil daripada air biasa. Ya, ukuran kecil. Air Zam-Zam jumlah mineralnya dia sekitar 15 kali lipat daripada air biasa. Air Zam-Zam, 15 kali lipat dari air biasa. Terus pH air, pH-nya Zam-Zam itu tinggi sekali. Kira-kira sampai 10, 9,8. Sedang air biasa rata-rata pH-nya yang bagus tuh 7 atau di bawah. Ya seperti itu. Zam-Zam tinggi sekali. Artinya apa di sini? Zam-Zam memiliki keutamaan 4. Mineralnya kecil, sehingga bisa untuk infus. Tubuh langsung bisa menyerap. Maka itu mineralnya banyak. Maka itu dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Zam-Zam itu minuman dan makanan sekaligus. Ada seorang sahabat yang tidak punya makanan sama sekali 1 bulan, selama 1 bulan hanya minum air Zam-Zam saja. Kata Rasulullah, memang betul, Zam-Zam itu minuman dan makanan. Karena mineralnya tinggi sekali. Ya, karena ukuran kecil dia masuk ke dalam tubuh langsung. Kandungan oksigen tinggi dia bisa melancarkan metabolisme tubuh. Tadi pH-nya juga tinggi sekali. Nah, itu tidak bisa dikalahkan dengan air-air biasa. Ya, air di otak-atik manusia kan kita bikin 1 oksi saja. Ya kan? Kangen water misalnya dia pH-nya tinggi betul, tapi mineral tetap aja ukurannya besar. Jumlahnya tetap aja dikit. Ya, jadi jangan sampai kita terbalik situ. Jadi air Zam-Zam adalah air yang terbaik. Lalu kita untuk makan, ya. Selama ini kalau kita makan, pencernaan awalnya mulai dari mana? Kalau kita makan, dari mana awal pencernaan? Dari mulut. Dari mana lagi coba? Dari mana? Tenggorokan, manilaga. Awalnya dari mana? Hah? Lidah. Terus mana lagi coba? Ayo kita main kalau tebak-tebakan. Hah? Tenggorokan mana lagi? Gigi, mana lagi? Awal pencernaan itu mulai dari tangan. Ya, bukan dari gigi, dari mana? Dari tangan kanan. Karena tangan kanan mengeluarkan zat enzim untuk pembusukan. Ingat ya, untuk apa? Membantu pembusukan. Nah, artinya pencernaan itu kan ada proses pembusukan ya. Waktu kita kecil. Dulu kalau kita makan nasi suka ngambil dari apa? Tempat nasi, boleh nggak pakai tangan?
Jawaban orang tua apa dulu? Nanti nasinya basi, betul. Coba kalau tangan kiri, nggak basi. Nanti saya terangkan ke tangan kiri ya. Tunggu dulu, sabar dulu. Kalau kita pakai tangan kanan, nasi akan apa? Basi. Udah, berarti semua orang tua bilang itu nggak? Nah, berarti udah mutawatir tuh. udah apa? Semua orang tua mengatakan itu. Ya, nggak boleh pakai tangan. Besoknya pagi pasti basi nasi. Kalau pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Tapi kalau ini enggak. Ya. Terus kalau ini lagi juga sama. Kalau orang Padang, saya nggak tahu apakah sekarang masih dipakai. Kalau orang Sunda dulu kalau masih bikin nasi diakel. Akel itu apa? Diaduk-aduk sampai uapnya habis. Ya, sampai uapnya habis. Jadi uapnya sampai habis. Nah, saya ada seorang guru, orang-orang tua dulu, dia ahli pengobatan, usianya 95. Usia 95, tapi fisiknya kayak orang usia 55. Jadi usianya kayak 40 tahun lebih muda. Salah satu guru saya, dia ahli silat juga, usia muda, usia 95. Istrinya masih 3, ada yang 30 tahun. Ingat ya, jangan bayangkan 95 kayak 95 kita ya. 95 dia di mana mau belajar Pak ya? Dia ahli totok darah. Dia ahli totok darah. Kuat sekali. Jadi kalau masih kalau masih beradu masih kuat lah. Salah satu guru saya di situ. Nah, itu saya juga banyak belajar dari situ. Dia tuh kelebihannya itu dia nggak pernah makanan modern, nggak mau dia. Gula, apalagi dia bilang, oh Coca-Cola saya nggak pernah seumur hidup. Makanan modern dia nggak pernah. Jadi makanan terjaga dia. Nanti kita bicara halalan toyiban ya. Nah, di situ jadi 95 tahun tapi fisiknya luar biasa. Kalau silat berkelahi masih luar biasa lah ya. Istri masih 30 berarti kan, 3 istrinya ya. Luar biasa loh. Ini di luar kebiasaan. Jadi sekarang yang normal itu siapa? Dia atau kita? Yang normal. Dia normal. Zaman dulu tuh seperti orang kayak dia normal. Udah punah. Ya, udah punah. Setelah kita yang di luar normal. Ya, kita yang cepat ketuaan. Jadi tua itu ada 2. Usia itu lihat dari biologis dan kronologis. Biologis dan kronologis. Kronologis itu ya lahir tahun 2000 berarti usia kita 18. Ikutnya gitu aja. Jadi ikuti tahun itu kronologis. Ya kan? Kalau tahun 2000 tahun 50 berarti usia kita berapa? 67. Ya kan? 68 ya. Itu kronologis. Tapi kalau biologis dilihat ada orang seperti guru saya, salah satu guru saya, dia usia 95, tapi kronologisnya berapa? 95, tapi biologisnya 50, 45, karena punya istri 30 tahun ya, usia 30 tahun. Jadi usia biologisnya masih muda. Nah, kalau kita usia 50 tahun, biologisnya? Biologisnya 70 tahun. Usia, ya, kita kondisi terbalik sekarang. Jadi orang-orang seperti guru saya itu dulu tuh kayak gitu semuanya. Jadi yang normal tuh kayak gitu. Ya, yang gak normal tuh kita. Apalagi generasi semakin turun semakin melemah. Generasi semakin turun semakin melemah. Maaf saya agak loncat-loncat dikit ya, kita bercerita bahwa zaman dulu anak-anak itu setiap bayi itu selalu dibedong. Tahu kan dibedong? Dibedong. Dibedong tuh diikat. Itu fitrah. Kalau kita mati diapain? Dibedong sama. Yang dikit apa? Kaki, apalagi lutut, terus tangan, terus kepala. Yang kelihatan kepalanya dibedong kan? Nah, itu fitrah. Dibedong itu fitrah. Sekarang, ya tapi kan kalau dibedong orang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Betul nggak? Lihat contoh kalau di film-film pocong, masih bisa bergerak. Ya. Ulat punya tangan nggak? Punya kaki nggak? Bisa lari cepat nggak? Pakai apa dia? Tulang belakang. Ini yang kita salah. Tulang belakang. Jadi tulang belakang itu punya kekuatan luar biasa. Ular bisa lari cepat nggak? Cepat. Dengan apa dia? Tulang belakang. Inilah kekuatan yang kita lupakan. Ya, kekuatan tulang belakang. Maka itu kata Rasulullah, makan untuk apa? Cukuplah makan untuk menegakkan tulang belakang. Jadi makanan itu untuk menegakkan tulang belakang. Intinya makan menghasilkan kekuatan. Bukan kenyang. Makan menghasilkan kekuatan. Makanlah untuk mendapatkan kekuatan. Dari mana kekuatan?
Dari tulang belakang, bukan dari perut, tulang belakang. Dimakan tuh tulang belakang. Jadi orang-orang zaman dahulu yang dilakukan adalah tulang belakang. Coba, jadi awal pencernaan dari mana? Tangan, bukan dari mulut, dari tangan. Tangan ada enzim pencernaan. Ya, membantu proses pembusukan. Kalau istinja, cebok pakai apa? Pakai kiri. Kenapa? Kan yang megang untuk yang busuk-busuk nih. Artinya apa? Dia punya zat anti desinfektan, pembunuh kuman, bakteri. Ya, jangan dibalik. Kalau makan tangan kiri, nanti makan kita jadi awet. Diawetkan, ada pengawet. Jadi nggak busuk-busuk di perut. Ya, pakai tangan kanan untuk membantu proses busukan. Bayangkan kalau kita cebok pakai tangan kanan, udah punya zat pembusuk, megang busuk-busuk, udah baunya busuk terus nih. Nggak hilang-hilang. Kalau pakai tangan kiri, dia bau busuk nanti akan ternetralisir. Walaupun tangannya cuci yang nggak bersih, awal masih bau, tapi lama-lama akan hilang karena punya zat apa? Penetras, anti pembusukan. Ya, kiri untuk itu. Paham ya? Jadi makan tidak boleh tangan kiri. Ya, karena akan membantu apa? Membunuh bakteri. Dia pengawet. Ya. Jadi pengawet itu artinya apa? Pengawet itu? Pengawet artinya pembunuh bakteri ya, jangan lupa ya. Pengawet itu artinya pembunuh bakteri. Jadi makanan tidak awet. Sedangkan pencerna adalah proses pembusukan. Jadi kalau kita makan makanan pengawet, ya, makanan itu susah dibusukkan di dalam perut, lama. Ya, coba kalau kita punya daging ayam misalnya, kita simpan berapa hari, sebentar juga busuk, pagi sore udah busuk. Tapi kalau pakai apa pengawet bisa lama sekali, bisa sampai 6 bulan. Terus kalau normal 3 jam langsung cerna, kalau pakai pengawet bisa berlama, nggak hancur-hancur. Maka hati-hati makanan pengawet, ya. Oke, tangan ya kedua. Terus lari dengan di apa? Dikunyah. Coba jumlah gigi manusia ada berapa? 32. Macam-macam gigi kan ya? Gigi apa? Jari ada berapa? 8. Ya, 4. 8. Gigi taring? 4. Terus gigi geraham? Hah? Total 32 ya, coba dihitung. 4 tambah 8, 12. Sisanya berapa? Wah, hitungan sendiri ya. Hitungan 32 kurang itu aja ya. Kurangin 12, jadi 20 ada 4, jadi 55 ya. Oke, hitungannya gitu kira-kira ya. Oke. Sekarang untuk makan, kalau gigi harimau sifatnya semua apa? Gigi harimau. Taring semuanya kan ya? Makannya apa? Daging. Kalau kita taringnya ada berapa? 4. 4 dibagi 32. Berapa persen tuh? 1/8-nya. 12,5%. Ya? 12,5%. Artinya makan daging harus berapa persen? 12,5. Ya, 1/8. Daging jumlahnya berapa? 1/8. Jadi nggak perlu makan daging tiap hari. Ya? Oke. Jadi karena lihat taringnya jumlahnya. Terus yang depan? Ya kan? Nah itu buah-buahan yang dan lain-lain ada berapa? Ada 8. Bagi 32, 1/4. Jadi makanan-makanan yang sayur-sayuran buah-buahan berapa? 1/4-nya. Terus biji-bijian berapa? Banyak? Ya, ada banyak tuh. Jadi makan kita gandum, apalagi? Kan biji itu gandum tuh. Beras kan biji. Nah jumlahnya sekitar segitu. Ya kira-kira ya. Jadi makanan manusia tuh nggak bisa vegetaris. Karena kita bukan, gigi kita bukan kayak kambing. Ya, kita juga nggak bisa makan daging banyak. Karena apa? Kita bukan harimau. Ya, paham ya? Kita juga nggak makan biji, kita juga nggak makan buah-buahan aja. Sayur-sayuran kayak burung beo gitu kan ya. Karena kita juga punya apa? Oke ya. Nah, dari gigi ya. Terus kedua juga proses pencernaan dari mulut. Rasulullah mencerna, mengunyah berapa kali? Berapa kali Rasulullah mengunyah? Ada yang 30, ada yang 33, kira-kira segituan lah ya. Kalau kita berapa kali? Mengunyah? Kadang-kadang nggak langsung ditelan kita. Maka langsung telan, nggak digigit sama sekali. Ya. Nah, akhirnya apa? Kan tugas mulut untuk mencerna nih. Ya, untuk dikunyah sampai selesai. Jadi kalau ada proses, sebuah pabrik prosesnya, kan ada namanya apa yang, kalau bahasa Inggrisnya apa, saya nggak tahu, loban. Jadi apa, kerjaan di sini, terus ngalir ke sini, apa namanya? Jadi ini satu selesai, pindah ke kedua. Nanti selesaikan ke
3 terus kan gitu kan cara kerjaan-kerjaan di pabrik misalnya, ini selesai, apa? Line workers ya, oh sama bahasanya. Saya pahamnya bahasa Belandanya, loopbaan. Jadi apa? Apa tadi namanya? Line workers. Jadi bekerja satu bagian, kayak olahraga estafet lah. Ya. Nah, jadi kita ngerjakan pertama, kerjain, selesai, baru ke yang kedua. Baru yang ketiga, terus keempat. Sekarang yang pertama ngerjain gak beres, berarti yang berat siapa nanti? Yang dua juga gak beres, yang berat siapa? 4, terus gak beres. Akhirnya pabriknya hancur. Paham ya? Nah kita juga makan pakai sendok, 1 udah hancur kan? Makannya pakai sendok kopolup, pakai tangan kiri karena dipotong. Kita nggak gitu. Duduknya Rasulullah seumur hidup tidak pernah makan di meja. Rasulullah tidak bersandar, ya. Kita cerita lain lagi nanti ya. Oke, kita makan dulu ya. Jadi proses pencernaan di mana? Di kunyah. Di kunyah itu diproses. Kunyah itu prosesnya di mulut, mekanis dan kimia, 2. Apa? Mekanis dan chemis. Di apa? Dikunyah, dihancurkan, dan gigi juga dengan air liur. Ya, maka itu seperti Rasulullah makan dikit, ngunyah lama. Jadi yang dimakan efisiensinya tinggi. Yang dimakan semua berubah menjadi energi. Paham ya? Yang dimakan menjadi apa? Energi semuanya. Kalau kita, yang kita makan, keluar semuanya. Energinya nggak ada. Karena kita cari hanya kenyang aja. Oh terasa kenyang, udah. Maka itu tidak menambah kekuatan. Maka itu secara biologis kita cepat tua. Ya. Ya, jadi pahamnya di sini ya. Jadi ngunyah itu menjadi kekuatan. Nah, kalau ngunyah dengan baik terjadi, langsung masuk ke lambung. Lambung tugasnya pun lebih ringan. Ya, udah ringan. Nanti kita udah sampai di sini ada. Oke, tadi dikunyah ya, dikunyahnya perbandingan gigi, nanti dikunyah agak lama sehingga proses selesai. Jadi proses 1 terjadi, digigit, dicampur air liur, kan bagus nih. Nah, lambung tugasnya efisien, ringan sekali. Langsung asam lambung, itu langsung energi naik. Ya, jadi mulai penyerapan itu bukan dari apa, mulai semenjak di mulut udah ada terjadi penyerapan. Ya, lambung terjadi penyerapan lagi. Nah, coba perhatikan Rasulullah makan ya. Hadisnya gini, Rasulullah seumur hidup tidak pernah makan duduk di meja. Dan Rasulullah tidak pernah makan bersandar. Rasulullah tidak pernah makan berdiri. Ya, coba ya, perhatikan. Rasulullah ini biasanya alhamdulillah yang banyak mengamalkan ini, kebanyakan saya banyak belajar yang sunah-sunah itu dari kebiasaan Rasulullah itu dari orang-orang jemaah tabligh. Ya. Jemaah tabligh itu luar biasa dalam mengamalkan ini. Ya, saya contoh ya. Orang jemaah tabligh kalau makan itu bersama-sama. Ya, 1 piring bersama-sama. Anak-anak, ini ya, perhatikan ya. Nah, makannya bersama-sama. Jadi mereka makan apa? Bersama-sama. Hadisnya yang mana? Kalau yang paling terakhir, yang banyak berkahnya yang mana? Hah? Yang tengah dan paling akhir. Paling akhir. Kenapa paling akhir banyak berkahnya? Nah, kita kaji ya. Hadisnya itu, pertama imani aja. Maka tuh saya salut dengan orang tabligh itu nggak nunggu hikmah dulu. Ya, nggak nunggu apa? Hikmah. Tapi mereka iman dulu. Orang Islam tuh iman dulu. Kalau kita jangan nunggu hikmah. Kita yakin Rasulullah bilang itu udah kerjain. Tapi jorok banget itu kan ya. Tenang aja. Bahkan kalau ini udah makan, mereka kadang siapa berbudi yang terakhir. Bahkan kalau enggak air, masukin airnya langsung dia di kokop. Kalau kita jorok banget itu kan ya. Oke. Kalau kita pakai akal kayak gitu, coba yang salah akalnya atau sunahnya? Akalnya yang salah, saya kaji ya. Kenapa? Oh, salah ya. Orang yang mengatakan jorok gitu kan. Pertama, dia makan pakai apa? Nampan. Coba perhatikan ya. Kalau kita makan, kan sunahnya, lihat. Saya terangkan duduk dulu ya. Nah, makan bersama dulu ya. Makan bersama. Nah di sana kalau orang kumpul, orang-orang jemaah tabligh datang ke suatu tempat makan dengan orang lokal. Dari Pakistan makan dengan orang bersama Indonesia. Dari Indonesia ke Pakistan makan dengan orang setempat. Orang Mesir, orang segala macam ya. Jadi ini, kalau saya orang Indonesia, tubuh saya udah terbiasa dengan jenis bakteri di Indonesia. Udah menyesuaikan. Saya udah imun dengan bakteri di Indonesia.
Orang India, beda lagi kondisinya. Dia sudah imun dengan bakteri di sana. Ya, jadi dia punya imunitas. Imunitas ada di mana? Kebanyakan enzim ada, ya perut betul. Luarnya di mana? Di lidah. Apa? Di liur. Kalau makan bersama, jadi jemaah tabligh makan bukan pakai sendok, pakai apa? Pakai tangan. Kan ya? Kalau kita makan, masa makan dilempar, enggak kan? Makan diapain? Dimasukin. Jadi akan bersentuhan dengan apa? Mulut. Ya, makan, beluan dan bibir. Ya, makan di situ. Ya. Nah, artinya apa? Wah, ini kecampur kecampur dengan air liur dong. Enggak apa-apa, jangan air liur bilangnya. Ya, anti enzim. Ya, dengan dia antibakteri untuk tempat lokal. Ya, kita makan bersama-sama. Kalau saya datang ke India, kalau saya makan biasa sendirian, pasti mencret, diare. Banyak kan? Kalau kita orang mau bergian pakai apa dulu? Dia apa dulu? Divaksin dulu, imunisasi kan? Untuk apa? Antibakteri tempat sana. Kalau mau ke Indonesia, disuntik ini. Supaya anti ini. Supaya nggak diare. Kalau orang jemaah tabligh, jarang terjadi di situ. Mereka huruf pindah ke negara. Jarang terjadi mencret orang jemaah tabligh. Mencret jarang cerita di situ. Gimana? Oke, ya, paham ya. Jadi di situ mereka punya antibakterinya karena makannya bersama-sama, ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada makanan nih, ada orang Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Eropa, macam-macam orangnya dari berbagai macam daerah. Makan. Kira-kira yang paling banyak diacak yang paling mana? Yang paling awal atau di akhir? Di akhir. Jadi di akhir tuh punya imunisasi dari mana? Dari Pakistan, India, Bangladesh, Eropa, Australia, Indonesia, Sunda, Jawa, Padang, ngumpul semuanya di situ. Berarti yang paling banyak apa? Vaksinnya paling komplit. Semua ada, ya. Nah, paling banyak berkahnya. Paham ya? Iya. Ya, semuanya. Nah, artinya apa? Nah, artinya apa? Mereka punya anti imun banyak semuanya. Jadi paling terakhir paling banyak apa? Paling diacak nih. Paling banyak apa? Paling kuat. Orang paling makan terakhir paling kuat. Maka tuh mereka nerima bukan dengan akal, tapi dengan iman. Udah terakhir, udah itu air, ada airnya kan pakai sayur tuh. Udah saya itu kalau ngeliat pakai akal, jorok banget itu kan. Tapi kalau pakai iman, pasti dia paling untung dia, paling banyak berkahnya, betul. Semua imun semua, ada 7 orang ngumpul di dia. Dia mempunyai 7 kekuatan. Benua, kalau jangan ada ya. Nggak, itu benua hanya 5 ya. Dia memiliki kekuatan bangsa. Paham ya? Jadi itu banyak dilakukan. Oke. Enggak musuh, udah kita bicara yang biasa aja lah ya. Macam masa ada orang gitu sih. Pertanyaan nggak logis, udahlah ya. Gak usah jawab ya. Oke. Sekarang kembali lagi kepada apa? Makan, cara makan. Cara makan kaki duduk seperti ini. Perhatikan ya, kaki duduk seperti ini. Yang kaki duduk sini, yang kaki kanan ditekan. Lambung itu ada di sini, sampai ke tengah, ke sini dikit. Jadi kalau dibagi 3, 2/3 di sini, 1/3 di sini. Kalau makannya ditekan, pakai kaki, diapakan jadinya? Yang 1/3 kita tutup. Ya, 1/3 kita apa? Tutup, yang tertinggal apa? 2/3. Kalau makan gini pasti 2/3. Paham ya? Kalau makan gini pasti 2/3. Kenapa sebabnya? Betul. Yang 1/3 kita amankan. Nggak boleh diisi. Ya. Jadi pasti 2/3. Paham ya? Coba. Jadi kalau saya duduk ini 2/3. Tapi kalau saya duduk ini penuh. Kalau saya duduk ini lebih penuh lagi. Masuk ke usus. Kalau bersandar bisa 200%. Berdiri berdiri bisa 300%. Kurang lambung. Paham ya?
Jadi kalau tadi duduk tadi 2/3, ya. Makan sunnah berapa persen? 2/3. Kalau makan gini, full. Makan duduk, 100. Bersandar, 300. Berdiri, 300. Paham ya derajatnya? Nah kenapa Rasulullah tidak pernah makan di kursi? Ya, kita mau keren kan makan di kursi. Udah itu pakai apa? Pisau. Kiri. Wah, keren. Hah? Jahil. Ya, bukan keren, jahil, keterbelakangan. Ya, mundur ke zaman jahiliyah. Ya. Iya, ya bisa jadi karena mereka jahil. Ya, iya, hanya karena Islam belum sampai saja. Insya Allah ya, tugas kita menyampaikan. Tapi menyampaikan juga dengan hikmah, dengan salah satu memberikan hikmah itu memberikan apa? Pemahaman. Jadi sebetulnya umat Islam tuh gampang. Kalau mau kalau mau nulis tulisan-tulisan untuk dapat doktor ya, gampang sekali. Hadisnya gini, udah fokus gitu aja, pasti menemukan hasilnya. Karena hadis itu wahyu, dia bercerita akhir. Paham ya? Jadi kalau kita kan, kita fokusnya di akhir, dikembangkan ke bawah. Nah pengobatan saya juga gitu. Saya sifatnya bukan mencari sini yang banyak di Vergen, 1000 uji, tapi untuk menuju ke satu titik. Saya nggak mengerjakan. Saya ngerjain dari akhir. Saya memulai dari akhir. Baru saya urai. Akhirnya ketemu di situ. Paham ya? Maka tuh saya banyak menemukan tuh penemuan hampir ratusan. Kenapa? Kalau saya jujur, dunia jujur, udah nggak tahu saya udah berapa banyak, berapa ratus dapat hadiah Nobel dalam bidang kesehatan. Karena temuan banyak. Tapi saya tidak mengatakan penemuan. Umat Islam tidak pernah mengatakan penemuan. Karena apa? Saya kasih contoh. Kalau saya berdiri di belakang di belakang tembok ini, bisa nggak ngelihat masjid ini? Nggak bisa. Saya nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau saya berdiri di sini, kira-kira berapa item yang bisa saya lihat? Ada 100? Bisa 1000? Bisa. Ya, sebutin warnanya bisa 1000, lebih dari 1000. Berarti saya dibandingkan dengan orang di belakang tembok ini, saya bisa minimal bisa berapa? 1000 temuan. Karena saya ngelihat. Sekarang pertanyaan, apakah saya menemukan? Enggak. Yang betul apa? Mereka berdiri di tempat yang salah. Paham? Kita berdiri di tempat yang benar. Ya, kalau kita berdiri di tempat yang benar, kita bisa melihat semuanya. Paham ya di sini ya? Nah, jadi kita bukan melakukan penemuan. Oke. Kembali lagi, diulang lagi ya. Tadi sampai mana tadi? Makan ya. Oke. Makan udah jelas tadi ya? Posisi kayak gitu. Nah, 2/3 sampai bisa banyak. Oke. Terus yang terakhir kita untuk orang jemaah tabligh tadi makan dengan bersama-sama ya. Jadi yang terakhir yang paling banyak apa? Berkahnya. Jadi lukanya kayak gitu ya. Nah, terus mereka jarang, mereka pada bepergian. Kita kalau bepergian setempat udah mencret kan. Ya, kalau mereka pindah terus. Itu kebanyakan aman. Nah, oke, dari kebiasaan itu ada lagi yang diinikan lagi adalah cara buang air besar. Nah, kita tahu di manusia itu kandung kemih itu ada di sebelah tengah ke kanan dikit. Kandung kemih. Tapi kalau rektum, usus besar, kan ke sini. Usus besar, terus ke sini. Usus kecilnya ada dari sini pindah ke sini, ke tengah, baru ke anus. Jadi usus besar ada di mana? Sebelah kiri. Usus besar yang rektum itu yang untuk menuju anus. Usus besar menuju ke anus namanya rektum. Lalu kalau kandung kemih ada di sebelah mana? Agak tengah, agak kanan dikit. Maka dari itu kalau untuk kencing itu, ini saya banyak belajar dari orang ini ya, ya kita kan jongkok misalnya jongkok ya. Nah di sini, nah mereka pakai apa? Kalau kencing kanan tekan. Ya. Kanan tekan sehingga apa namanya? Menekan apa namanya? Kandung kemih. Jadi keluarnya full. Enggak tersisa. Dipencet. Ya. Udah selesai. Kalau ini ditekan tengah. Langsung diurut. Jadi bersih kandung kemih, ditekan sini, diurut. Jadi kandung kemih bersih, enggak tersisa, tengah ditekan, ditarik keluar, ditekan keluar semuanya. 3 kali. 1, ditekan kandung kemih, ditekan tengah, langsung diurut. Tidak akan tersisa, tidak ada najis tersisa.
Paham ya? Tapi kalau kencing berdiri, ini nggak tuntas. Habis selesai sholat masih netes. Ya, maka tuh celana suka netes kan? Apalagi kuncingan tempat duduk toilet tuh kan ya. Nah kita nggak bisa sampai tuntas. Bisa nanti kalau di celana dalam tuh suka ada apa? Kalau celana dalam putih, nah kelihatan nanti ada kuning-kuning. Nah di orang-orang yang tidak, orang Islam relatif celana dalam lebih bersih. Ya, karena dia kalau ngerjakan sunnah ya, bukan orang Islam biasa. Kalau kencingnya sama dengan orangnya sama-sama aja. Ya, kalau kencingnya berdiri tidak tuntas. Nah, situ. Nah jadi kalau ini sama, nah, ini seperti ini, jongkok di sini. Ya, kalau BAB ke sini. Yang ditekan apa? Rektum sampai tuntas. Ya, karena rektum tekan habis, nggak tersisa di rektum. Tapi kalau kita duduk, BAB duduk, tersisa rektum, nggak ada nekan di sini. Tersisa kotoran, nggak keluar, maka tetap tertinggal di situ. Ya, bedakan ya. Jadi maka tuh kebiasaan Islam tuh unggul, Islam tinggi di situ. Oke, itu dari kebiasaan untuk sampai BAB. Terus ada lagi, jelasan ya, cara makannya. Lalu yang ada yang menarik di sini adalah ini saya mengenai makanan ya, Rasulullah makan. Saya berbicara masalah halalan thayyiban. Ini hari ini kita nggak ada praktek ya, kita berbicara apa? Ini saja ya, ilmu-ilmu saja ya. Oke. Mengenai makanan. Rasulullah kalau makan, seumur hidup, ingat ya, seumur hidup Rasulullah tidak pernah makan 2 protein hewani digabungkan. Protein apa? Hewani. Contoh, yang penting hewan. Protein hewani. Ya, perhatikan. Telur hewan bukan? Hewani. Daging? Hewani. Nggak pernah digabung. Ayam? Hewan. Kambing? Hewan. Nggak pernah digabung. Paham ya? Susu? Hewan. Daging? Hewan. Nggak pernah digabung. Seumur hidup. Ya, kalau kita gimana? Di piring? Kalau para semanan, telur, rendang, ayam bakar, udah asam urat semuanya. Ya, jadi lambung itu hanya bisa, berapa jenis asam lambung dikeluarkan oleh lambung? Berapa jenis? Berapa jenis asam lambung dikeluarkan? Ya satu aja asam lambung. Ya, enggak, saya mengeluarkan asam lambung untuk ini enggak, satu jenis asam lambung. Paham ya? Nah, daging yang paling lama dicerna. Saya makan ayam, lunak kan ya? Saya makan sapi, agak keras. Keluarkan satu jenis asam lambung. Kira-kira yang hancur mana? Ayam. Kalau kita fokusnya ke sapi, terlalu hancur kambingnya, ya ayamnya. Jadi dia mengeluarkan satu jenis asam lambung. Jadi yang hancur yang mana yang duluan? Ayam. Sisanya setengah jadi, setengah mateng. Nah ini nanti bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Jadi setengah matang. Setengah matang itu nggak bisa tuntas. Itu nanti akan menjadi tumpukan sampah dalam darah. Ya, purin menjadi tinggi, asam urat menjadi tinggi. Jadi kalau asam urat menjadi tinggi. Jadi asam urat tinggi karena apa? Karena makan nggak tuntas. 2 hewan protein digabungkan. Pertama, dia akan numpuk ya dalam darah. Ngumpulnya di mana? Darah, betul. Nanti nyumbatnya di tempat mana? Enggak, di semua tempat. Jadi kalau asam purin itu tinggi, semua tempat akan tinggi semuanya. Dia akan ngumpul di tempat terjadi penyempitan. Kita kalau banjir, ya kira-kira air numpuk di mana? Di tempat yang menyempit. Atau tempat belokan, atau tempat menyempit. Itu kumpul di situ. Sampah kan kalau dalam banjir, di selokan ada sampah banyak nih. Sampah akan ngumpul di mana? Tempat sempit atau tempat belokan. Paham ya? Atau tempat perputaran. Itu pasti ngumpul di situ. Nah, asam urat tinggi dalam darah, dia akan berhenti di tempat di mana terjadi perputaran. Orang yang kakinya tadi kayak seperti ibu kemarin ya, yang kakinya melintir ke sini kan tidak pelintiran. Dia akan kumpul di tempat melintir. Ada kaki yang kakinya ujungnya jempolnya belok. Dia akan kumpul di situ. Kalau di sini sakit karena dia kenapa dia kumpul di situ? Karena dia memang bermasalah di ankle-nya misalnya apa di daerah sini.
Nah, nanti kalau kumpul kenapa di tangan? Karena di tangan ada pelintiran, sendi yang nggak pas. Jadi ngumpulnya, kalau asam urat, kenapa orang kena asam urat? Karena asam uratnya tinggi, betul. Itu penyebabnya, satu. Tapi ngumpulnya di mana? Kenapa nggak semua sendi? Kenapa satu sendi? Karena sendi itu yang bermasalah. Jadi asam urat selesaikan sendinya dulu, atur makanannya. Paham ya? Jadi jangan dibalik. Kenapa asam urat? Di sini. Kenapa nggak di sini? Kan ada 365 sendi. Kenapa milihnya sendi lutut? Karena lututnya bermasalah. Kenapa di sini? Karena ininya bermasalah. Jadi dia kan tinggi, ngumpul, tapi ngumpul di tempat yang bermasalah. Jadi penyelesaian asam urat adalah yang selesaikan sendinya, selesaikan dulu, lalu turunkan kebiasaan yang menyebabkan asam urat. Jelas di situ ya? Oke. Nah, kenapa kalau orang asam urat dia pemicunya kalau makan makanan yang apa? Melinjo, apalagi? Yang sifatnya tanin. Ya, hijau-hijau yang tanin, daun-daun yang sifatnya kesat ya. Oh, itu biasa langsung sakit semuanya. Ya, karena dengan makanan-makanan itu tanin sifatnya itu mengkerutkan. Jadi udah lutut udah muter, sampah udah nempel, makan yang kesat-kesat, udah ini berhenti. Jadi pemicunya. Jadi jangan disalahkan daunnya, prosesnya. Nah, jadi sambil contoh ya, saya kasih contoh gini. Maaf ini saya ambil contoh di sini ya. Ini kok sebenarnya nyangkut ya. Saya kasih contoh ya. Ini contoh misalnya ada ini. Ini udah hampir jatuh kan ya. Nah ini ya. Ini kalau gini jatuh enggak? Enggak. Saya ambil sini. Ya. Oke. Ya. Ke sini. Sini. Satu. Jatuh. Nah sekarang jatuhnya karena apa? Orang nyebutnya karena ditiup. Jatuh enggak? Enggak. Terus kenapa jatuh? Kombinasi. Tiup itu bukan penyebabnya. Karena penyebab utamanya apa? Dia udah memang mau jatuh. Paham ya? Jadi jangan nyalahkan akhirnya saja. Jangan salahkan finishing touch-nya. Ini penyebabnya, bukan. Penyebabnya memang sudah punya potensi untuk itu. Paham ya? Cara berpikirnya berbeda ya. Jadi jangan salahkan finishing touch-nya, akhirnya. Karena dia hanya apa? Pukul palu saja. Jadi asam urat juga sama. Penyebabnya bukan yang hijau-hijauan. Bayam, melinjo, bukan itu. Penyebab utama apa? Karena dia makannya, satu. Terus kedua, sendinya. Ketiga, pukul palu, tak jadi di situ. Ya paham ya? Nah selalu penyakit kayak gitu, jangan pernah berpikir apa? Yang akhir itu penyebab utama. Dia hanya itu saja. Oke, tadi asam urat. Rasulullah tidak pernah makan seumur hidup apa? 2 protein hewani digabungkan. Ya, binatang laut sama yang lain. Ikan sama ayam. Ayam sama kambing. Terus ada 2 lagi sekarang. Ada daging kambing. Ada gulai kambing. Rasulullah juga tidak pernah makan. Sate dan gulai itu nggak pernah. Yang satu direbus, satu dibakar intinya. Kalau direbus, strukturnya gimana? Lembab. Empuk. Kalau dibakar, kering. Nanti kalau di sana berbeda juga, menghasilkan asam urat juga. Rasulullah tidak pernah gabungkan. Kita kalau makan sate dan gulai. Ya sate dan gulai. Ada. Sate pasangannya tuh dengan acar. Maka tuh nanti kalau orang tua makanya makan buah dulu supaya enggak darah tinggi. Nggak apa-apa orang tua makan kambing, tapi makannya apel dulu. Ya, buah dulu, timun dulu. Udah itu baru makan kambing nggak apa-apa. Ya, nggak akan tinggi. Oke, triknya di situ, kuncinya ya. Jadi bukan salin kambingnya, cara makannya. Orang ahli surga itu makannya apa? Buah-buahan, setelah itu baru daging, ahli surga. Paham ya? Jadi nggak akan darah tinggi. Siapa yang darah tinggi di sini? Yang udah nggak berani makan kambing. Makan. Ayah saya waktu udah terakhir usia hayat, waktu udah meninggal sekarang. Waktu dulu awal takut makan kambing. Udah gini kalau saya bawa kan, saya selalu buah dulu. Saya buah timun dulu, ada acarnya. Udah makan ini dulu, makan apa? Timun dulu. Udah timun satu habis, nah baru kasih sate. Ya udah nggak apa-apa, nggak naik. Tadinya takut kan, udah makan aja. Takut. Udah makan aja, udah enak makan 3 kan.
Nggak naik. Kan dia seneng sate kan. Udah itu nambah 5. Nggak sakit, ini juga nambah 10. Udah jadi normal lagi. Di akhir aja tetap sehat ya, karena kambing penambah darah yang utama ya, asal cara makannya diatur. Nah, tadi udah selesai tadi cara makan Rasulullah apa tadi? Tidak mencampur protein. Terus kedua ada lagi nih makanan. Di Mesir itu yang paling terkenal apa? Dengan piramida kan ya. Di dalam piramida apa? Ada apa namanya? Ada mumi. Mumi itu bisa diawetkan kan? Jadi mumi itu bisa diawetkan berapa? Mayat normal busuk berapa hari? 2 hari udah busuk. Kalau mumi sampai ribuan tahun nggak busuk-busuk. Jadi teknologi orang Mesir zaman dulu yang paling tinggi lah teknologi pengawetan mayat. Ya, teknologi pengawetan mayat. Ya, mayat kalau mati busuk kan ya. Tanam buah kalau dipetik busuk berapa hari? Busuk ya 3 hari udah busuk tomat kan ya. Nah, tapi ada tomat yang bisa lama nggak busuk-busuk. Berarti diawetkan atau ada teknologi yang lain ya. Nah, teknologi pengawatan berkembang di Mesir. Nah, waktu itu Rasulullah pernah dapat makanan para raja. Berarti makanan olahan ya. Kayak sekarang mah makanan tart. Kan di sini banyak dijual tuh. Di supermarket yang jual makanan olahan semuanya. Kan enak rasanya. Ini campur ini, diotak-atik segala macam. Nah, Rasulullah dapat makanan itu semuanya dapat makanan. Oh ya kembali lagi tadi ya. Tadi sebelum ini saya berbicara halalan toiban ya. Kambing halal kan? Ayam halal. Ya. Kambing, ayam halalan toiban, kambing halalan toiban. Tapi kalau digabungkan halal tapi tidak toib. Rasulullah hanya makanan yang halalan toiban. Apa yang dimakan Rasulullah halalan toiban. Ya, yang dimakan halal dan toib semuanya. Nah, Rasulullah dapat makan olahan dari Mesir. Kalau dulu kan perjalanan panjang nih, pakai apa? Unta, bisa sebulan lah ya. Nah, sampai di Madinah dikasih makanan. Makanan enak. Sahabat mengatakan ini oleh-oleh untuk Rasulullah, ini makanan para raja. Rasulullah tidak makan. Tapi sahabat makan dibiarkan. Tidak melarang. Artinya makan olahan adalah halal enggak? Halal, tapi tidak thayyib. Jelas ya? Jadi makan olahan itu halal. Jadi jangan tulis makanan halalan tart, halalan thayyiban enggak mungkin. Selama ada gula yang dibuat enggak mungkin halalan thayyiban. Ya? Jelas di sini ya? Terus ada lagi, Rasulullah dikasih makanan impor. Pas dikasih makanan, semua sahabat makan. Rasulullah enggak. Kenapa jawaban Rasulullah? Tidak tumbuh di negeriku. Artinya dia makanan apa? Impor. Karena bukan makanan lokal. Ya, makanan apa? Tidak tumbuh di negeriku. Jadi makanan impor itu halal bukan? Halal, tapi tidak thayyib. Ya, apa? Nah, pasti ada, udah di otak-atik. Pertama. Dan kedua Rasulullah makan makanan lokal. Kenapa makanan lokal? Kalau saya makanan apel yang tumbuh di Indonesia, tanahnya sama dengan saya. Udaranya sama dengan saya. Ya, elektromagnetisnya sama dengan saya. Haranya sama dengan saya. Udara sama. Dia tanaman itu menghirup udara yang sama, air yang sama, semua sama dengan saya. Jadi kalau saya makan kompatibel. Tidak ada terjadi clash di tubuh. Nyambung, udah nyambung aja semuanya. Paham ya? Kalau impor, contoh misal apel dari, tapi ingat ya bukan haram ya. Bedain bukan haram, hanya enggak toib saja. Ya, apel kita makan. Nah situ jadi terutama juga makan pasti di otak-atik, ada prosesnya. Ya, jadi makanan yang terbaik adalah makanan lokal. Karena makanan lokal itu pasti baru dipetik, asli. Ya, tapi kalau mangga impor dari South Africa, ya pasti ada otak-atik. Ya, kenapa nggak busuk? Dalam perjalanan jauh, pasti busuk duluan kan? Nah, makanan yang terbaik adalah makanan yang mudah busuk. Karena proses pencernaan adalah proses pembusukan. Ya, nah situ. Oke, nah Rasulullah itu. Ada lagi makanan yang diberikan kepada Rasulullah, biawak. Sahabat makan, Rasulullah enggak. Tanya kenapa enggak? Saya tidak terbiasa. Jadi kalau biasa nasi, nasi aja. Ya, kalau kita nasi ingin keren, makan apa namanya? Nasi kebuli. Kalau belum biasa, orang sakit perut kan. Jadi makanan tidak terbiasa membuat tubuh juga apa harus disesuaikan. Oke ya, itu dari makanan. Insya Allah hari ini sampai jam berapa udah cukup ya? Waktunya udah terlalu sore.
Oke. Oke, kalau kita berbicara diet, diet hitungannya jumlah gigi kita, ya. Kita nggak bisa makanan vegan, vegetaris, karena kita punya taring, ya. Kita bukan sapi, kita bukan harimau, ya. Kita juga bukan burung yang makan biji-bijian, jadi kita komplit di situ, ya. Jadi makan yang ini udah diet yang paling bagus adalah dietnya Rasulullah. Jadi kalau berbicara diet, lihat aja Rasulullah cara makan. Ya. Jadi kalau waduh pertanyaannya agak ini ya. Saya jawab deh. Terus terang saya belum berdalam sejauh itu. Ya, jadi Rasulullah mengatakan. Jadi permasalahan kalau gigi kosong, yang salah tuh bukan makanannya, tapi berarti usia biologisnya kecepatan. Ya. Jadi jangan salahin makanannya. Jadi kenapa hadisnya nggak ada? Karena zaman Rasulullah bisa jadi giginya kuat semua ya. Jadi kita yang salah. Jadi perlu tanya ahlinya. Kalau kasusnya gini gimana? Saya hanya mengkaji yang zaman dulu saja yang ada. Ya, oke. Insya Allah demikian. Coba apa lagi yang saya sampaikan? Mudah-mudahan nggak ada. Ada pertanyaan mungkin masih ada sebelum kita tutup apa? Ya, oke. Ya, oke. Oke, ya. Coba yang terbaik ini. Walau alam saya ini hanya kalau tanya dalil, kan saya bukan ahli hadisnya ya. Biasanya kalau saya berbicara masalah kesehatan biasa aja ya dalam Islam tuh. Jadi kalau kita ada 4 waktu untuk minum yang terbaik. Yang terbaik itu artinya apa? Di tempat itu waktu itu penyerapan yang paling maksimal. Ya. Contoh yang paling bagus minum, kita kalau bangun tidur kan sering banyak lendir, suka kering. Nah maka tuh sebelum tidur tuh minum. Jangan sebelum tidur minum. Nah, nanti ya sebelum tidur minum. Jadi bukan makan ya. Jadi saya ingatkan lagi, kita tidak boleh makan di akhir-akhir. Jadi nggak boleh makan pas sedang tidur. Kenapa bahayanya gini? Tahu kan komputer kan? Kan komputer ada sleep stand-nya kan? Jadi dia masih aktif, tapi dengan energi yang standby. Sedikit itu. Ya, energinya ada tapi standby. Kalau kita sedang makan tuh molah itu perlu energi full. Kita makan kekenyangan, tidur. Orang tidur energinya apa? Minimum. Bisa ngolah makanan enggak? Enggak, dia setengah-setengah. Nah di perut ada pembusukan. Biasanya ciri-cirinya dari pembusukan, dari mulut banyak luka. Kalau mulut banyak luka, lidah banyak luka, berarti usus banyak luka. Ya, paham ya? Jadi mulut itu mewakili apa? Perut. Kalau mulut luka, berarti perut luka. Keluar. Karena ini mulut adalah satu-satunya usus yang apa? Yang keluar. Ini kan usus nih. Ya. Jadi kalau di tanaman itu akar. Kan tahu sarung tangan? Ya. Kalau dibalik jadi usus. Kalau di tanaman namanya akar. Akar untuk nyerap makanan kan? Sifatnya ke sana. Tapi kalau manusia kan bisa jalan-jalan. Akarnya manusia mana? Ditarik jadi usus. Jadi usus itu akar yang dibalik masuk ke dalam perut. Ya. Daun, paru-paru kan? Paru-parunya tanaman daun. Daun. Kalau ditarik, masukkan jadi apa? Jadi paru-paru. Paham ya? Jadi manusia kayak persamaan manusia dengan tanaman apa? Akarnya adalah dibalik, sarung tangan masukin, dibalik jadi usus, jadi kantong. Kita yang masukkan keluar. Kalau tanaman dia nyari, nyedot sendiri. Kalau daun, diambil. Kalau manusia, ditarik kalau nggak ada, masuk, itu dari perputaran. Ya, sama-sama saja. Jadi maka tuh daun-daun banyak untuk, bagus untuk apa? Akar-akaran banyak untuk situ. Ya, oke. Tadi jadi lupa lagi bicara pertanyaannya. Oh minum, ya. Jadi saat-saat yang terbaik untuk minum adalah pas tidur minum. Ya, untuk mencegah kekeringan di ini. Ya, jaga supaya tetap supaya tidak terlalu kering. Terus satu lagi, bangun tidur.
Bangun tidur langsung minum karena di sana pas tubuh udah sedang kering, pas itu penyerapan paling bagus. Minum langsung terserap semuanya. Terus kedua, kalau kita mau minum sebelum mandi. Sebelum mandi. Ya. Kalau kita sebelum mandi minum dulu. Minum dulu. Kenapa? Kalau kita minum masukkan cairan ke dalam tubuh. Yang bahaya itu kalau kita sedang sedang mandi, kita kering. Tidak minum. Nah, banyak orang stroke terjadi pada di kamar mandi. Pas kena air, dingin tiba-tiba. Dia urutannya tidak dari kaki, dari ke atas. Ya, langsung Nah kan kalau air dingin kita siramkan ke dalam tubuh, otomatis tubuh akan menghangatkan kan. Nah, pas cairan kosong, nah itu yang menyebabkan bermasalah. Jadi masukkan cairan dulu. Mandi. Nah itu, dan setelah itu sebelum makan. Ya, sebelum, satu lagi terakhir. Jadi 3 sebelum, 1 sesudah. Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum kamar mandi, sebelum mandi. Terus terakhir, setelah tidur. Di 4. Untuk gimana? Perlu minum, tapi jangan langsung setelah makan. Jadi nunggu setengah jam kemudian. Karena kalau sedang makan, kan dia ada asam lambung keluar nih. Kita minum udah netralisir. Ya, jadi tunggu. Maka tuh, tapi kan keselak Ya ngunyahnya yang bagus, biar nggak keselak. Jadi jangan salahin keselaknya. Karena ngunyahnya yang suruh 3 kali hanya sekali. Nah jadi keselak kan. Nah maka jadi banyak sunnah-sunnah kita tinggalkan. Jadi kalau kita makanan seperti yang Rasulullah itu akan menghasilkan menguatkan tulang belakang, akan menghasilkan tenaga. Ya, bukan kenyang, tapi tenaga, kekuatan. Ya, insya Allah kita tutup, nggak ada pertanyaan lain ya. Ya, betul, betul. Nah, kita tuh di dalam Islam kita tidak pernah berperang dengan bakteri. Ya, kita nggak pernah berperang dengan bakteri. Kita berkawan. Ya, tinggal minum aja, masukkan, selesai kan kena asam lambung. Ya, minum saja. Jadi semua zat-zat kimia pada prinsipnya ada efek ke tubuh. Pencernaan tuh mulai dari tangan, udah mulai. Tangan pegang dengan makanan, dia udah tahu. Dia punya zat sensor segala macam, kebutuhannya apa, garamnya sekian, ini sekian, tubuh air itu udah menyiapkan. Tubuh itu satu paket. Kalau kita nggak merasa, udah dipegang dia tahu kadarnya. Ya kan? Lidah udah nyiapkan, tubuh akan nyiapkan. Ya. Nah, jadi pencernaan mulai dari mulut. Jadi kalau orang sakit parah, itu hanya tempelkan ke lidah saja udah nyerap. Maka tuh kalau makan apa? Orang jantung pakai obat apa? Masukkan di bawah lidah kan? Langsung serap dalam darah. Nah, ya aspirin ya. Nah, apalagi kita makan laserin. Masukkan ke mulut, terserap nggak ke dalam tubuh? Ya, jadi merusak semuanya. Jadi bakteri itu bukan musuh kita. Yang kita netralkan adalah darah kita, kondisi kita. Ya, jangan pernah salahkan jamur. Yang disalahkan apa? Lembabnya. Kita nggak mungkin berperang melawan jamur, suatu yang mustahil. Ya, lembabnya kita hilangkan. Begitu juga kondisi manusia, jadi bukan itu yang kita selesaikan adalah kondisi tubuh kita sehatkan. Ya,